الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, dan mari juga panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bait atau mandumah ahkamul qiraati biqasril munfasil ma'a tawassutil muttasil. Di pembahasan bait ini, bait yang mencakup bacaan riwayat Hafs an Asim dengan majaiznya 2 harakat. Yang ditulis oleh Syekh Amir As-Sayyid Utsman. Saya hafalin bait ini ketika saya mengambil sanad Kasrul Munfasil bersama Syekh Nabil. Jadi kalau antum mau ambil sanad Kasrul Munfasil harus juga hafal bait ini. Pendek, 15 bait. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala Syekh Amir As-Sayyid Utsman wa nafa'ana ta'ala bihi bi'ulumi fid darain amin. Hamidtu ilahi ma'salati musalliman adal Mustafa wal ali was sahbi wal wila. Artinya aku memuji-muji Tuhanku, ma'salati musalliman, serta salawat serta salam adal Mustafa, atas nabi pilihan Allah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali, keluarganya, was sahbi, sahabat-sahabatnya, wal wila, dan orang yang mengikutinya, tabi', mengikuti. Berarti di sini sama, ketika memulai baitnya ia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat anak dan sebagainya. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat untuk berpikir, nikmat untuk menulis, kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk menulis, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dipuji-puji Allah Subhanahu sebagai pujian kita, hambanya Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang Allah ajarkan kepada kita, apa? Alhamdulillah. Ma'salati musalliman, serta salawatku dan salamku alal Mustafa, kepada nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama dengan bait yang lain, setelah pujian diikuti dengan salawat serta salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bersalawat ini, salawat kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diajarkan Nabi ketika ada sahabat bertanya, bagaimana? Kami telah mengetahui cara salam kepada, bagaimana cara salawat? Nabi menjawab, qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Berarti kita diajarkan untuk bersalawat itu dengan mewakilkan salawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan wa usolli ala Muhammadin, artinya saya bersalawat. Salawat kita dibandingkan salawat Allah, lebih banyak salawat Allah daripada salawat kita. Berarti kita diajarkan Nabi SAW bersalawat kepadanya melalui salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ya Allah, sholli, salawatlah.
Usolli beda kalau usolli ala Muhammadin. Saya yang bersalawat. Kalau saya bersalawat sedikit banget, tapi kalau Allah yang bersalawat, luar biasa. Maka di sini dia menyebutkan dia bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cara apa? Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya. Kita telah bahas ini mengenai dalilnya di mana? Di Jazariyah sama Tufa ya. Kita lanjut aja. Wa ba'du, setelah permulaan tadi, fahud ma jaa an Hafs Asimin. Maka ambillah apa yang datang daripada riwayat Hafs an Asim. Lada Rawdatin libnil Mu'addili tujtala. Yang terambil daripada kitab Rawdah libnil Mu'addil. Ini jalur Thayyibah. Jadi kita pelajari kasrul mufasssilin dari mana? Jalur Thayyibah melalui riwayatnya atau Tariq Ibnil Mu'addil. Maka di sini disebutkan yang pertama faqasrun limafsulin ka'ainin awassitan limuttasilin abdil ka'alana tuqbala. Faqasrun limafsulin, hukum pertama, maka baca kasrlah. Kasr pendek, maksudnya limafsulin bagi mad jaiz, mafsul terpisah. Kalau kan wajib bersatu. Inna a'tainaka terpisah kan antara inna dan a'taina, itu hanya mafsul. Karena bahasa Arabnya muttasil bersambung. Mafsul terpisah. Baik. Faqasrun, maka baca qasrlah, 2 harakat maksudnya. Limafsulin bagi mad jaiz munfasil. Di sini telah dijelaskan bait munfasilnya dibaca qasr. Kemudian ka'ainin, begitu juga ain. Huruf ain yang terletak di surah Maryam dan surah Asy-Syura. Apa itu? Kaf ha ya ain sad. Ainnya surah Maryam. Cuma 2 harokat. Tidak boleh 6, tidak boleh 4. Kemudian apa lagi? Surah Asy-Syura. Hamim ain sin qaf. Jadi di sini ainnya tidak boleh 4, tidak boleh 6, harus 2. Kemudian awassitan limuttasilin. Mad muttasil harus dibaca tawassut. 4 harakat. 4 harakat. Mad muttasil, mad wajib muttasil. Kemudian ibdal ka'alana tuqbala. Kata al-ana hanya dibaca ibdal saja. Artinya mad lazim saja, enggak ada tashilnya. Kalau kita kemarin pelajari ada tashilnya. Maka kata al-an harus dibaca ibdal. Enggak boleh dibaca tashil. Allah harus dibaca ibdal. Enggak boleh ada tashilnya. Az-zakarain harus dibaca ibdal. Tidak boleh ada tashilnya. Ini apa yang kita bahas kemarin, mad farqiyah. Karena untuk membedakan mana yang lazim asli dan mana yang tidak asli. Artinya ada penambahannya baru menjadi lazim seperti 3 kata yang disebutkan tadi. Maka 3 kata ini tidak boleh dibaca tashil dalam riwayat yang kita akan pelajari ini. Beda yang kemarin melalui jalur Syatibiyah ada tashilnya. Ini sekarang tidak ada. Baik. Wa yalhaz bi idghamin ka irkab. Jadi di sini kata yalhaz dzalik sama. Wa yalhaz bi idghamin. Di hukumnya diidghamkan. Baca yalhaz
Kalau disambung yalhadzalik. Nah. Kemudian kata irkab sama dengan kata irkab. Irkab ma'ana kalau disambung irkam ma'ana. Nah, sama ya. Kemudian kata apa lagi? Wa adgiman binakhluqukum bil mursalati tanazzala. Kata nakhluqukum harus dibaca idgham kamil dalam riwayat ini. Kemarin kita pelajari Syatibiyah boleh nakis ya. Berarti tidak dalam kalau kita baca kasrul majaisnya 2. Maka kata nakhluqukum harus baca idgham kamil. Jangan nakis. Jadi harus satu. Nakhluqukum. Tidak boleh nakhluqukum. Harus kamil. Nakhluqukum. Kemudian wanuna biizharin kayasina qadaruwi. Dan nun dibaca idhar. Begitu juga seperti Yasin. Artinya nun yang ada pada surah Yasin dan nun yang ada di Al-Qalam itu dibaca idhar. Ada riwayat yang lain dibaca idgham. Maka di sini diperjelas. Yang kita pelajari ini dibaca idhar. Nun wal qalam idhar. Yasin wal Qur'an. Baca idhar. Ada riwayat lain tidak idhar. Enggak usah kita praktekkan contohnya ya. Wada' gunnatan fil lam war ra tuqbala, dan sama, tidak pakai dengung di lam dan ra. Itu bila gunnah. Kemudian lanjutan baitnya wala sakta qabla al hamzi kal arba'i alaman. Tidak ada sakta sebelum hamzah. Sebagaimana tempat sakta yang 4. Apa tempat sakta yang 4? Surah Al-Kahfi, Surah Yasin, Al-Qiyamah. Baik. 4 itu tidak pakai sakta. Jadi kalla barron. Apa lagi? Waqila marraqo. Jadi kalau baca kasrul munfasil tidak pakai sakta di sini. Waqila marraqo, tidak boleh waqila man raqo. Tidak boleh kalla bal ron, tapi harus disambung. Waqila marraqo kalla barron. Begitupun di Al-Kahfi. Tapi di Al-Kahfi ini harusnya lebih bagus berhenti karena dia di akhir ayat. Kemudian di surah Yasin lebih bagus berhenti karena tanda wakafnya qila. Wakaf qila atau qili. Tapi kalau disambung nggak pakai sakta. Sama di sini disebutkan dalam riwayat lain yang ada saktanya di hamzah ketika sebelum hamzah, maka di sini tidak ada saktanya. Contohnya apa? Di sini contohnya itu sebelum hamzah kata ada kata fil ardi 1. Ada kata syai'un 2. 3 in antum. In antum. 4 was'alu. Was'alullaha. Ini ada hamzah. Hamzah. Hamzah dan hamzah. Maka disebutkan tidak ada sakta sebelum hamzah yang 4 ini. Karena jalur thayyibah ada juga riwayat Hafs yang pakai sakta. Di sini yang kita pelajari tidak ada saktanya di sini.
Maka fil ardi tidak boleh fil ard. Sini syai'un tidak boleh syai'un. Sini in antum tidak boleh in antum. Tidak boleh was'alullah. Sebagaimana tidak pakai saktanya di 4 tempat sakta yang disebutkan tadi. Itu penjelasan baiknya. Washmim bita'manna bi Yusufa unzila. Dan kata la ta'manna hanya dibaca ismam saja. Kalau kita kasrul munfasil yang menurut riwayat yang kita jelaskan. Kemarin kalau melalui jalur syatibiyah boleh raum dengan kadar 2/3 harakat. Kalau kita ini hanya ismam saja, nggak ada raumnya. Jadi bacanya aja la ta'manna. Baik. Ini surah Yusuf ya. Kemudian wabas tota a'rafin kaya basuto musaytiruna sinun kada qul fi thalathati tuqbala. Dan kata basta di surah Al-A'raf. Itu dibaca sin. Begitu juga ya basutu. Surah apa itu? Al-Baqarah. Apa di sini? Wabasata a'rafin kabayas. Kemudian musayyituruna surat Tur. Itu dibaca apa? Sin. Tiga-tiganya dibaca sin. Tidak boleh sod. Dalam riwayat fil, kita pakai nanti riwayat fil. Kalau antum meriwayatkan, kalau saya kasrul munfasil, pakai jalur imam fil. Riwayat fil. Jadi antum harus hafal bait ini 15. Kemarin kalau kita jelaskan jalur syatibiyah di surah apa tuh? At-Tur itu pakai lebih utama pakai shad ya. Tapi boleh pakai sin. Tapi sekarang ini pakai sin semua. Di 3 tempat. Melalui jalur fil. Fi thalathati tuqbala. Wa fi hal ataka as-sadu fi bimusaytirin. Wa fi hal ataka pada surah hal ataka apa itu? Al-Ghasyiyah ya. As-sadu harus dibaca shad pada kata musaytir. Bimusaytir. Harus dibaca shad sama seperti yang kita jalur thayyibah ya. Baca shad saja. Wada' wajah takbirin wa kun muta'ammiya. Tidak pakai takbir di setelah duha atau di awal al-insyirah. Tidak pakai takbir. Misalnya kan kalau khataman pakai takbir. Ini ditinggalin takbirnya. Wada' wajah takbirin. Takbir khataman. Antum nggak pernah khataman pakai takbiran? Soalnya riwayat takbir itu dari Imam Ibnu Katsir. Hafs nggak pakai takbir, tapi kalau ada yang takbir nggak jadi masalah mengikut itu. Makanya kalau saya khataman setelah dari meriwayatkan ini, saya jarang pakai takbir. Tapi kalau pakai takbir di riwayat Imam Ibnu Katsir. Riwayat Hafs nggak pakai takbir, tapi kalau mau mengikut pakai takbir nggak jadi masalah. Di sini wada' wajah takbirin, artinya tidak pakai takbir. Kemudian wa firqin bitafkhimin. Kata firqin surah apa itu? Asy-Syu'ara ayat 63. Hanya dibaca tafkhim saja. Kita pelajari kemarin di jalur syatibiyah boleh tafkhim, boleh tarqiq. Maka di sini hanya tafkhim saja, nggak boleh tarqiq. Wa firqin, wa firqin. Firqin kattawdil azim. Wa atana fahdifan binamlin lada waqfin kadaka salasila. Kata ataniya Allah. Ini sudah lancar tulisannya insyaallah.
Ah, atani Allah. Ah, kalau berhenti di sini ya-nya tidak dibaca. Atan. Kalau kemarin kita pelajari di mana? Syatibiyah, ini ada dua cara wajahnya kalau berhenti. Atani dan atan. Nah, kalau kita yang pelajari sekarang ini, kalau berhenti, ini dihilangkan ya-nya. Atan. Cuma satu. Tapi tetap jadi mat arid di sini. 246. Atan. Nah, karena ini ada mat tabi'i ketemu sukun. Atan, atan, atan. Baik, kadaka salasila. Begitu juga kata salasila. Nah, dihilangkan apa? Alifnya. Menjadi salasil. Kita pelajari kemarin, boleh dua. Boleh salasila, boleh salasil. Nah, sekarang kita pelajari riwayatnya hanya sukun saja, salasil saja. Di mana itu? Al-Insan ayat 4. Kemudian wabil fathi fi dha'fin wa dha'fan bi rumiha wa da min tariqil fili anhu tanaqqala. Fi dha'fin wa dha'fan bi rumiha. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Berarti di sini hanya di fathah saja. Kalau kemarin kita jelaskan jalur-jalur Syatibiyah boleh fathah, boleh dhamma. Nah, kalau kita baca kasrul munfasilnya 2 harakat, nanti kasr itu 2, majelisnya hanya fathah saja, tidak pakai dhamma. Wada min tariqil fili, dan ini jadi darul fil. Tanaqqala, begitu periwayatannya. Nah. Kemudian ada bacaan yang lain disebutkan di sini. Wa dhumma lada zar'ana fir rumi ya fata. Kalau dari jalur atau tariq zar'an itu di dhamma saja. Wa dhumma lada zar'an. Nah, tadi disebutkan fil. Mengenai hukum riwayat jalur fil. Sekarang pindah ke zar'an. Nah, dibaca dhammah. Nah, tapi nanti kalau antum meriwayatkan kepada saya lalu jalur fil. Nah, tapi bait ini ada penggunaan Imam Zar'an juga, tapi harus dihafal walaupun periwayatannya hanya fil saja. Wa dhamma lada zar'an fir rumi ya fata, wahai para pemuda, wahai pemuda. Wa nunun bil ghamin kasina tujtala. Dan nun di surah Al-Qalam, begitupun di surah Yasin dibaca dham. Nah, ini riwayat Hafs juga ya. Tapi melalui tariq Zar'an. Nanti nun wal qalam yasin wal Qur'an. Nah, didghamkan melalui tariq Zar'an. Tadi kalau fil idhar, enggak pakai idgham. Kemudian wabastata a'rafin wa yabsutu bisadihi. Wabastata surah Al-A'raf, dengan kata wa yabsutu surah Al-Baqarah itu dibaca shad, tidak boleh sin. Dalam tariq Imam Zar'an. Wa fi turi sinun ma'a musaitirin unzila. Tapi di surah At-Tur sama surah ada kata musaitir, al-mursalat, al-ghasyiyah, itu dibaca sin. Berarti 2 pertama shad, 2 terakhir sin. Nah, ini riwayat jalur Zar'an. Nah, tadi kalau fil 3 pertama sin, yang terakhir shad. Ya, yang keempat ya. Kalau Syatibiyah yang pertama, yang 2 pertama, yang 2 baca sin, yang ketiga boleh shad, boleh sin, lebih tambah shad, yang terakhir, yang keempat baru shad. Nah, itu bedanya ya. Kemudian wa fi ma ada hadza alladhi dzakartuhu qad dzakartuhu
Dan selain yang aku sebutkan di sini, fakal hirzi fi kullil umuri al mala. Maka hukumnya sama seperti jalur syatibiyah dari mat-matnya, mat wajib, mat lazim, ikhfa'nya dan sebagainya sama. Nah, kemudian uhdi salati ma salami tahiyatan ilal mustafa al muhda ilan nasi mursala. Nah, dia sudah menutup. Aku menghadiahkan salawatku beserta salamku sebagai penghormatan kepada nabi pilihan yang diutus kepada manusia. Nah, sebagaimana dia mulai dengan salawat dan salam, dia akhiri dengan salawat dan salam. Nah, wa ali wa sahbin ma'kirami a'immatin. Begitu juga salawatnya diteruskan juga kepada siapa? Keluarga Nabi SAW, sahabat-sahabatnya, ma'kirami a'immatin. Kemudian imam-imam yang mulia yang mengajarkan Al-Quran. Salatan tubarir riha miskan wa mandala. Salat yang memberikan wewangian yang senantiasa berhembus. Nah, berarti di sini dimulai dengan apa? Salawat diakhiri dengan salawat. Sama dengan tufa diakhiri dengan salawat, diakhiri dengan salawat, sama dengan jazari diakhiri salawat, diakhiri dengan salawat. Sekian penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang ingin mengambil periwayatan melalui cara madja ismu fasilnya dibaca 2 harakat, itulah hukumnya yang kita jelaskan tadi. Yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya. Dan kalau mau mengambil riwayatnya, 15 bait ini harus dihafal. Sebagaimana saya hafal kepada Syekh Nabil bin Muhammad bin Ali bin Ahmad. Bin-binnya pun saya hafal. Baik. Sekian penjelasan saya. Ada pertanyaan?